Dari situ saya berpikir kalau ibu-ibu ini bisa kita berdayakan untuk masak masakan rumahan. Ini kayak ibu saya masak. Awal terbentuknya itu karena dulu waktu saya sempat kerja dengan restoran sekitar 9 tahun, dan di restoran Indonesia itu kebetulan kami mempekerjakan wanita atau bisa dibilang ibu-ibu yang memang khusus untuk spesial handle sambal ulek ya. And waktu saya jalanin itu pada tahun-tahun pertama, saya melihat ada satu keresahan saya. Saya melihat banyak ibu-ibu ini yang live as a single parent. Jadi ya mereka harus bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Dari keresahan itulah menjadi inspirasi saya untuk membuat saya yakin bahwa ibu-ibu ini punya tekad yang kuat untuk bekerja. Bagaimana kalau ibu-ibu ini bisa kita berdayakan untuk masak masakan rumahan dan orang lain bisa menikmatinya. Kalau saya bikin catering untuk masakan rumahan, saya yakin masih ada banyak peminatnya. Motivasinya sebenarnya untuk membantu ekonomi mereka, juga untuk memberikan mereka experience, pengalaman bahwa di dapur yang sebenarnya, di luar dari dapur rumah, itu pengalamannya tuh masak seperti apa. Karena saya yakin pada akhirnya mereka pun akan punya tekad lebih kuat lagi untuk berusaha sendiri. Pada akhirnya mereka akan bisa meningkatkan hidup mereka lebih baik lagi, jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau mungkin sebelumnya nggak percaya diri, mungkin setelah dari Negara Rasa, mereka jadi lebih percaya diri untuk masak. Karena mereka tahu bahwa banyak orang di luar sana yang bisa menikmati masakan mereka. Mereka sudah punya apa yang mereka harusnya bisa do something about it. Saya selalu yakin dan percaya bahwa apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita makan hari-hari ini, itu pasti tidak akan pernah jauh dari masakan ibu kita sendiri. Saya sering temuin saya sendiri dan teman-teman dan banyak orang di sana yang kalau makan siang atau makan malam dimanapun, dia akan selalu berkata ini kayak ibu saya masak. Apa yang dimasak oleh ibu, apa yang dimasak oleh ibu kita, apa yang dimasak oleh ibu-ibu di Negara Rasa adalah basic dari to always start coming from home. Dan saya yakin dari menu masakan yang kita bikin di Negara Rasa, kembali lagi ke visi ibu-ibu itu, suatu hari akan pasti bisa bikin jauh lebih enak dari yang sekarang. Dan itulah menjadi inspirasi mereka bahwa satu masakan ini nggak cuma bisa dibuat begini doang, tapi kita bisa buat lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan lebih enak lagi. Dan kebetulan juga para ibu-ibu yang ada bekerja di Negara Rasa adalah memang dari berbagai suku. Ada yang dari Betawi, ada yang dari Sunda, ada yang dari Manado, ada yang dari Padang. Jadi mereka bisa tuangkan semua apa yang mereka punya, apa yang mereka diwarisi oleh nenek mereka. Bagi mereka, pasar itu adalah tempat inspirasi karena mereka akan lihat banyak begitu variatif sayur, bahan makanan yang mereka belum temuin sebelumnya. Untuk mengolah suatu bahan makanan itu kita tuh tahu gitu mana yang kita bisa cuci bersama, mana yang kita harus cuci terpisah, mana yang harus diolah dulu sebelum dicuci, dipotong dulu, di-prepare dulu. Bahkan kita juga pernah tes udara juga, kelembapan dapur, karena itu juga mempengaruhi bahan makanan kita. Dan kita juga untuk air khususnya kita punya beberapa alat yang untuk memurnikan air dari yang kita pakai UV, kita pakai filter, dari filter karbon untuk menghindari beberapa kotoran, kita saring lagi ke UV, kita saring lagi melalui RO, dan itu hanya untuk mencuci sayur, karena kami tahu bahwa kami harus jaga gitu. Karena yang nikmati ini kan bisa dibilang nggak cuma ratus gitu, bisa ribu. Dan kita very concerned about it, khususnya ibu-ibu ini yang biasa dengan tanpa
APD gitu, kita harus biasakan, kita kasih tahu mereka bahwa hal-hal ini juga salah satu hal penting di saat suatu hari nanti kamu punya usaha. Ini juga harus diperhatikan gitu, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah untuk kepentingan di esok hari gitu. Jadi bukan hanya untuk hari ini. Para seluruh staf Negara Rasa setiap 1 bulan sekali ada MCU, jadi untuk memastikan bahwa semua sehat gitu, untuk kepentingan klien kami. Sejujurnya saya pernah daftar di 2019, I think. Yep, as a kulina yang bukan corporate ya. Mungkin sudah kehendak Tuhan. Kalau semesta ya, dari bulan lalu kita dihubungi lagi oleh Kulina dan diajak bekerja sama. Kulina itu menurut saya menyelesaikan satu masalah yang dari dulu ada, dan Kulina menjadi platform yang bisa menjembatani dengan baik gitu antara kita dengan klien. Permasalahan dari catering tuh dari dulu kan mengenai sales, produksi dengan penjualan itu, demand and supply itu nggak seimbang. Tapi Kulina bisa ada di tengah-tengah itu dan bisa memberikan kami banyak fasilitas, khususnya logistik ya, yang dimana kami berpikir dengan adanya Kulina ini kita pun juga nggak perlu mikirin logistik. Jadi Kulina sendiri itu benar-benar sangat membantu kami sih, dan aku salut karena ada satu platform yang bisa menjembatani dengan baik antara klien dengan kami. Ya, kami berharap bisa berkolaborasi lebih lama dan kita bisa sama-sama untuk berkembang. Dan saya melihat bahwa kami juga belajar bersama dengan Kulina. Selama 1 bulan aja kami juga belajar banyak bahwa dalam hal untuk customer relation, client relation dengan Kulina Corporate ini kami juga lebih mudah untuk berinteraksi, untuk mengerti kemauan klien corporate kami. Dengan sistem, dengan koordinasi, apalagi dengan tambahan fitur logistik. Karena kan kita nggak perlu mikirin drivernya nanti kemana, kok nggak nyampe dan segala macam. We just set the time, you pick up. Kulina bisa jadi jembatan untuk itu. And for that, I really appreciate. Itu sangat memudahkan hidup kami. Ya, saya pinginnya sih ya kita kerjasama lebih lama. Dan kalau ada perkembangan atau ada pengembangan bisnis atau apa ya, aku pingin ada terlibat juga. Karena di satu sisi ya Anda sudah banyak membantu.